Halo anak-anakku yang penuh semangat, semoga semuanya dalam keadaan sehat, ceria dan bahagia. Alhamdulillah kita akan kembali belajar mata pelajaran IPS kelas 7 di semester kedua. Semester kedua kelas 7 terdapat dua bab, yaitu bab ketiga dan bab keempat. Bab ketiga akan belajar IPS ekonomi dan bab keempat akan belajar IPS sejarah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar IPS ekonomi tentang tema aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Semoga tetap semangat belajarnya ya, karena IPS keren. Anak-anakku yang baik hati dan penuh semangat, sekarang kita akan fokus membahas materi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Tujuan pembelajarannya adalah, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia, 2. Menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia, silakan kalian mengamati video apersepsi berikut untuk mengaktifkan otak reptil kalian. Perhatikan ya guys. Saudara, stok BBM di SPBU Kelurahan Baciang, Kecamatan Bukit Intan, Pangkal Pinang, ludes sejak Kamis 9 Desember. Biasanya SPBU Baciang tersebut melayani pengisian BBM hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun sepekan terakhir stok dan pasokan BBM dari Fuel Pertamina Pangkal Pinang mengalami kelangkaan. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Antoni Ramli dari Bangka Pos yang akan menyampaikan laporannya. Halo Antoni. Ya, terima kasih rekan nih. Bisa kami laporkan beberapa hari terakhir beberapa SPBU di Kota Pangkal Pinang, tepatnya di salah satunya di SPBU 2433 116 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukitan Kota Pangkal Pinang, mengalami kelangkaan BBM, pasokan BBM seperti itu. Bagaimana anak-anak, menarik videonya ya? Silakan nanti sampaikan ke guru kalian apa yang ada di benak kalian tentang video kelangkaan tadi. Oke anak-anak, setiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki kekayaan dan potensi alam yang berbeda. Sumber daya yang tidak merata antar wilayah menimbulkan kelangkaan komoditas tertentu di suatu wilayah. Kelangkaan dapat terjadi karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia berarti munculnya masalah pemenuhan kebutuhan yang disebut masalah ekonomi. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya.
Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut kelangkaan. Ayo perhatikan di sekelilingmu, manusia juga dikenal sebagai makhluk ekonomi, Homo economicus, karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan, tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia bertindak sebagai makhluk sosial atau Homo socius. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Sehingga manusia disebut sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial. Kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah. Pada zaman praaksara, kehidupan masih primitif untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara berburu dan meramu. Kemudian seiring dengan majunya cara berpikir dan kebudayaan, mereka mulai hidup menetap dan bercocok tanam dan untuk memenuhi kebutuhan dilakukan dengan cara barter. Kebutuhan mereka belum terpenuhi dengan cara barter karena barang-barang yang mereka miliki belum tersedia banyak dan belum tersedia uang sebagai sarana untuk melakukan tukar-menukar. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut kelangkaan. Untuk mengatasi masalah kelangkaan maka perlu belajar ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikonomia yang berarti rumah tangga. Oikonomia merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, dan nomos artinya aturan, jadi arti kata ekonomi berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Ilmu ekonomi termasuk kelompok ilmu sosial. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan, apabila tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kehidupan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kebutuhan manusia, sebaiknya kita perlu mengetahui macam-macam kebutuhan. Berikut jenis macam-macam kebutuhan. 1. Macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. A. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup, contohnya sandang, pangan, papan. B. Kebutuhan sekunder, tambahan, adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer, contohnya alat perabotan rumah tangga. C. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi, contohnya perhiasan dan mobil mewah. Dua. Macam-macam kebutuhan menurut sifat. A. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan, contohnya makan, obat bagi yang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. B. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia, contohnya rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, dan pendidikan. 3. Macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. A. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan, contohnya, makanan, minuman, dan obat. B. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya uang tabungan. 4. Macam-macam kebutuhan menurut subjek. A. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan, contohnya makan, minum, mobil, sepatu, dan kacamata. B. Kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama, contohnya jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan.